Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Abdullah dengan NPM 2440301187 sebagai pembicara 1 Opening Government. Perkenalkan, nama saya Nawang Sukmawati dengan NPM 2420301071 sebagai pembicara 2 dari tim Opening Government. Saya Nur Ayu Rahmawati dengan NPM 2420301081 sebagai Opening Opposition pembicara pertama. Saya Mustika Yunawangsari dengan NPM 2420301082 sebagai pembicara kedua tim Opening Opposition. Saya Rita Laila Fadila dengan NPM 2410301011 sebagai Closing Government pembicara 1. Saya Naila Duratun Nasiha dengan NPM 2420301072 sebagai Closing Government pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatwa Nazila dengan NPM 2410301020. Di sini saya sebagai Closing Opposition pembicara 1. Saya Khairinisa Asila Janati dengan NPM 24401157. Saya sebagai Closing Opposition pembicara kedua. Ya, terhormat moderator Dewan Juri 1, rekan-rekan oposisi yang kami hormati dan hadirin sekalian. Selamat pagi, saya Ahmad Said Abdullah sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Dan kami berdiri hari ini untuk mendukung sebuah kebijakan yang berani dan transformatif, yaitu Dewan ini menyetujui penghapusan dana hibah untuk perguruan tinggi. Mosi ini lahir dari kesadaran bahwa dunia pendidikan tinggi di Indonesia tengah menghadapi krisis kemandirian. Banyak perguruan tinggi yang masih bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena sistem pendanaan yang terus menumbuhkan rasa ketergantungan. Disinilah letak urgensi mosi ini, menegakkan akuntabilitas keuangan dan membangun kemandirian finansial sejati di lingkungan akademik. Yang kami maksud dengan dana hibah adalah bantuan non-rutin dari pemerintah di luar anggaran operasional dan beasiswa nasional. Kami menolak skema hibah seperti ini karena justru menciptakan ketergantungan institusional, melemahkan inovasi, dan menurunkan tanggung jawab finansial kampus. Tujuan kebijakan ini bukan memangkas dukungan pendidikan, tetapi mengalihkan dana hibah dan skema yang lebih strategis, seperti dana abadi pendidikan dan beasiswa berbasis prestasi maupun beasiswa mahasiswa. Dengan ini, dana publik tidak lagi berhenti di meja birokrasi kampus, tetapi langsung memberi manfaat nyata bagi mahasiswa dan kualitas pendidikan itu sendiri. Kebijakan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah akan melaksanakan bertahap selama 5 tahun, disertai audit kinerja yang ketat agar perguruan tinggi benar-benar berinovasi dalam mencari sumber dana mandiri. Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan insentif pajak, kemudahan regulasi, serta dukungan kolaborasi industri bagi kampus yang berhasil membangun sistem pendanaan diri tanpa bergantung pada hibah. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan argumen utama, yaitu bahwa dana hibah menciptakan ketergantungan dan merusak akuntabilitas. Saat ini banyak perguruan tinggi memandang dana hibah bukan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, melainkan sebagai hak tetap yang harus memberikan setiap tahun. Akibatnya, kampus tidak termotivasi untuk efisien atau berinovasi. Mereka tahu bahwa jika keuangan goyah akan selalu ada dana penyelamat dari pemerintah. Inilah yang disebut ketergantungan institusional yang bertentangan dengan semangat otonomi perguruan tinggi. Selain itu, dana hibah juga menimbulkan moral hazard, karena hibah sering dibentuk
berbentuk proyek berjangka pendek. Kampus cenderung fokus berburu proyek, bukan memperbaiki kualitas riset atau pembelajaran. Akibatnya, banyak dana digunakan tidak efisien, seperti membangun fasilitas mewah yang tidak mendesak atau membiayai kegiatan administratif tanpa manfaat langsung bagi mahasiswa. Jika perguruan tinggi bertanggung jawab penuh atas keuangan sendiri, maka akan lebih selektif, efisien, dan inovatif dalam mengelola sumber daya. Namun, dengan sistem hibah seperti sekarang, perilaku boros dan tidak produktif justru dibiarkan tumbuh. Dampak akhirnya, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pemerataan akses pendidikan justru lebih tersedot ke birokrasi internal. Perguruan tinggi menjadi lembaga yang manja dan tidak efisien. Sementara mahasiswa menanggung akibatnya melalui kenaikan UKT atau penurunan kualitas akademik. Oleh karena itu, penghapusan dana hibah bukan berarti pemerintah harus lepas tangan. Justru sebaliknya, ini adalah perubahan paradigma pendanaan dari bantuan jangka pendek menuju investasi jangka panjang untuk kemandirian dan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Dengan sistem baru ini, kita menumbuhkan budaya tanggung jawab, efisien, dan kolaborasi yang lebih sehat antara kampus, industri, dan masyarakat. Menutup, Dewan Juri yang terhormat, demi akuntabilitas fiskal dan demi mendorong kemandirian sejati perguruan tinggi Indonesia, kami tegaskan bahwa penghapusan dana hibah adalah langkah yang tepat, berani, dan perlu. Kita tidak sedang mencabut dukungan negara bertahap pendidikan, tetapi mengubah menjadi dukungan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dengan demikian, perguruan tinggi Indonesia akan tumbuh karena inovasi, kualitas, dan daya asing, bukan karena ketergantungan pada bantuan sementara. Kami tim pemerintah pembuka dengan penuh keyakinan bangga mendukung mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat moderator Dewan Juri, tim pemerintah, tim oposisi, dan hadirin sekalian. Selamat pagi, saya Nur Ayu Rahmawati sebagai pembicara pertama dari tim oposisi pembuka. Saya dari tim oposisi pembuka pembicara pertama menolak mosi bahwa dana hibah untuk perguruan tinggi harus dihapus. Kami percaya bahwa dana hibah masih sangat penting untuk menjaga pemerataan pendidikan, meningkatkan riset, dan membantu kampus yang belum mandiri secara finansial. Kami setuju dengan definisi tim pemerintah bahwa dana hibah adalah bantuan keuangan dari pemerintah di luar antara rutin. Namun, kami ingin menegaskan bahwa tidak semua hibah bersifat negatif atau membuat ketergantungan. Banyak hibah yang justru mendorong kemajuan kampus, seperti hibah riset dari Kemendikbud dan BRIN, hibah magrifan untuk bekerja sama dengan industri, dan hibah untuk kampus di daerah 3T agar mereka punya fasilitas belajar yang lebih layak. Kalau semua hibah dihapus, maka kampus kecil dan daerah tertinggal akan sangat dirugikan. Sementara kampus besar seperti UI atau ITB tetap bisa bertahan karena punya dana sendiri. Jadi kebijakan ini malah akan memperlebar kesenjangan antar perguruan tinggi. Pendirian dari tim kami jelas, kami menolak penghapusan total dana hibah, tetapi mendukung perbaikan sistem hibah agar lebih transparan dan tepat sasaran. Artinya, kami ingin mempertahankan dan memperbaiki sistem yang ada, bukan menghapusnya. Sekarang izinkan saya menanggapi 2 poin utama dari tim pemerintah. Yang pertama tentang ketergantungan dan moral hazard. Tim pemerintah mengatakan bahwa hibah membuat kampus jadi manja dan bergantung pada dana negara. Kami tidak setuju. Masalah sebenarnya bukan di hibahnya, tapi di pengawasannya yang belum ketat. Kalau ada penyalahgunaan, solusinya bukan menghapus dana hibah, tetapi memperbaiki sistem kontrol dan evaluasinya. Bayangkan yang seperti ini, kalau ada sekolah yang salah gunakan dana BOS, apakah solusinya menghapus BOS untuk semua sekolah? Tentu tidak. Kita perbaiki sistemnya supaya lebih transparan dan akuntabel. Begitu juga dengan hibah kampus. Yang kedua tentang dorongan kemandirian dan finansial. Tim pemerintah berasumsi bahwa kalau hibah dihapus, kampus otomatis akan mencari cara untuk mandiri. Masalahnya, tidak semua kampus punya kemampuan yang sama.
Kampus besar di kota mungkin bisa kerjasama dengan industri, tapi kampus daerah atau kampus kecil, dari mana mereka bisa dapat dana tambahan? Kalau hibah disebut, kampus-kampus ini bisa gulung tikar atau menurunkan kualitas pendidikannya. Artinya, kebijakan ini hanya menguntungkan yang sudah kuat dan menghancurkan yang lemah. Kami menawarkan solusi yang lebih masuk akal, yaitu memperbaiki sistem hibah, bukan menghapusnya. Isinya ada 4 hal. Yang pertama, transparansi publik, di mana semua penerima hibah dan laporan penggunaannya diumumkan secara online agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Yang kedua, hibah berbasis kinerja. Kampus yang bisa menunjukkan hasil nyata akan dapat hibah lebih besar, sedangkan yang gagal tidak akan menerima lagi. Yang ketiga, pemerataan bantuan. Kampus kecil atau yang berada di daerah tertinggal tetap mendapatkan prioritas hibah agar tidak tertinggal dari kampus besar. Dan yang keempat, kolaborasi dengan industri. Pemerintah bisa menjadikan hibah sebagai modal awal agar kampus bisa bekerjasama dengan dunia usaha dan membangun kemandirian secara bertahap. Dengan cara ini, tujuan kemandirian kampus tetap tercapai, tapi tanpa merusak pemerataan pendidikan. Argumen utama dari tim kami yaitu, dana hibah adalah alat penting untuk pemerataan dan kemajuan pendidikan tinggi. Yang pertama, hibah membuat kesempatan belajar dan riset lebih merata. Kampus di daerah bisa membangun laboratorium, memperbaiki fasilitas, dan membuat program riset yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, hibah membantu Indonesia bersaing secara global, di mana banyak hasil riset besar seperti vaksin merah putih, inovasi pertanian, dan juga teknologi ramah lingkungan yang lahir dari dana hibah pemerintah. Yang ketiga, hibah adalah bentuk investasi jangka panjang negara. Ini bukan pengeluaran sia-sia, tapi cara negara menanam modal untuk meningkatkan kualitas SDM dan inovasi bangsa. Kalau semua hibah dihapus, dampaknya bukan hanya pada kampus, tapi juga pada mahasiswa dan masa depan di Indonesia. Dewan yang terhormat, kemandirian kampus memang penting, tapi tidak bisa dicapai dengan mencabut seluruh beban negara. Menghapus hibah bukan solusi, tetapi itu langkah mundur. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki sistemnya, bukan menghapusnya. Karena itu, kami dari tim oposisi dengan tegas menyatakan, pertahankan dan perbaiki dana hibah untuk perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, yang terhormat, moderator, dewan juri, rekan-rekan oposisi, dan hadirin sekalian. Saya sebagai pembicara kedua dari tim Opening Government atau pemerintah terbuka, sekali lagi menegaskan bahwa kami mendukung mosi ini. Rekan saya telah menetapkan bahwa mosi ini adalah tentang akuntabilitas dan kemerdekaan finansial perguruan tinggi, dan kami telah menunjukkan bahwa dana hibah telah menciptakan hal hazard dan ketergantungan kronis. Kami akan menanggapi argumen dari tim oposisi yang telah mengkhawatirkan 3 hal utama, yaitu pemerataan, riset, dan perbaikan sistem. Yang pertama, tentang pemerataan dan perlindungan kampus 3T. Opening oposisi menyatakan bahwa kampus kecil akan gulung tikar ketika tidak menerima dana hibah. Kami menolak klaim ini karena 2 alasan. Yang pertama, hibah saat ini telah tidak dibagi secara merata. Kami ulangi, dana hibah terbesar dimenangkan oleh kampus yang besar dan kuat. Hal ini membuktikan bahwa dana hibah justru memperburuk kesenjangan. Yang kedua adalah solusi yang kami tawarkan jauh lebih merata. Mekanisme pengalihan dana hibah ke subsidi individu berupa beasiswa KIPK dan LPDP. Ini adalah alat pemerataan sejati karena dana yang disuntikan dapat tepat sasaran kepada mahasiswa yang membutuhkan di seluruh daerah tanpa perantara institusi yang manja. Perlindungan kampus 3T adalah tugas anggaran rutin pembangunan infrastruktur, bukan hibah proyek yang bersifat sementara. Kedua, tentang pentingnya hibah untuk riset. Tim oposisi gagal memahami definisi kami. Kami hanya menyoroti tentang penghabisan dana hibah non-rutin dan proyek yang sifatnya sementara. Riset yang disebut oleh tim opening oposisi adalah riset yang seharusnya dibiayai melalui kontrak penelitian langsung atau dana yang abadi pendidikan yang malah kami kuatkan. Suatu kontrak yang jauh lebih stabil dan akuntabel dengan memiliki target output yang jelas, sementara dana hibah seringkali digunakan untuk riset yang tidak memiliki dampak strategis yang nyata. Ketiga, tentang solusi memperbaiki sistem bukan menghapus. Menurut kami, tim opening oposisi gagal menjelaskan mengapa perbaikan harus dilakukan saat ini juga di tengah bukti kegagalan yang kronis. Berapa lama lagi kita harus menunggu perbaikan sistem secara intrinsik dan menciptakan intensif yang salah? Jika masalah ini adalah pada perguruan tinggi yang manja, solusi yang kami tawarkan adalah mencabut sumber kemanjaannya dengan memaksa perguruan tinggi menjadi lebih mandiri. Solusi opening oposisi hanya menambah birokrasi pengawasan yang mahal dan tidak efektif. Setelah menjawab dan mematahkan klaim dari tim opening oposisi, kami akan melanjutkan dengan argumen kedua kami yang akan melengkapi kasus dengan argumen selanjutnya, yaitu meningkatkan relevansi perguruan tinggi dan orientasi kebutuhan pasar. Dewan juri yang terhormat, sistem hibah saat ini membuat perguruan tinggi cenderung melakukan riset yang disukai pemberi hibah atau akademis tertutup.
Pernyataan ini tentu mengabaikan kebutuhan nyata pasar kerja dan industri ketika pandemi akan bicara. Intensif untuk berinovasi model bisnis menjadi enak. Penghapusan dana hibah adalah tekanan adaptasi dan yang konklusif dan memaksa perguruan tinggi untuk satu, menciptakan inovasi yang relevan. Untuk menghasilkan sumber pendapatan, perguruan tinggi harus mencari pendapatan dari sektor yang real. Dana industri ini untuk riset aplikatif, berorientasi solusi, dan bernilai komersial. Ini menjamin bahwa riset yang dilakukan memiliki dampak nyata pada ekonomi pembangunan, menghasilkan fenomena riset yang tidak hanya bagus di jurnal, tetapi juga berguna di lapangan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas lulusan. Ketika perguruan tinggi harus aktif menjamin kemitraan dengan industri untuk pendanaan, mereka secara alamiah akan melancarkan kurikulum yang kebutuhan industri tersebut. Hasilnya adalah lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap kerja, mengurangi masalah mismatch atau ketidakcocokan antara output pendidikan dengan input pasar. Ini bukan hanya tentang uang, namun ini tentang penciptaan universitas yang hidup dan berdiri berdasarkan nilai, inovasi, dan kemandirian, bukan berdasarkan belajar dari kebelas kasihan anggaran negara. Dewan Juri yang terhormat, kami telah membuktikan, pertama, dana hibah menciptakan moral hazard dan ketergantungan. Yang kedua, penghapusan dana hibah adalah satu-satunya jalan untuk mendorong kemandirian sejati dan relevansi perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh negara untuk maju. Karena hal ini, kami memohon kepada Dewan untuk mendukung reformasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan ini, sehingga mosi ini harus disetujui. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, moderator, dan semua teman-teman yang hadir. Perkenalkan, saya Mustika Inawasari sebagai pembicara kedua dari tim oposisi ingin melanjutkan perdebatan ini dengan fokus pada dampak nyata dari kebijakan penghapusan total yang diajukan oleh tim pemerintah. Pembicara pertama kami telah menjelaskan bahwa menghilangkan dana hibah sama dengan mengkhianati keadilan. Sekarang saya akan menjawab langsung pernyataan dari pembicara kedua tim pemerintah dan menunjukkan mengapa argumen mereka justru mendukung posisi tim oposisi. Yang pertama, tanggapan atas pernyataan tentang keadilan dan kampus 3T. Tim pemerintah berusaha menanggapi kekhawatiran kami tentang kampus 3T dengan dua pernyataan yang salah. Pernyataan pertama, hibah saat ini tidak merata. Tim pemerintah mengatakan bahwa hibah terbesar diberikan kepada kampus besar. Jadi hibah justru membuat kesenjangan semakin dalam. Ini adalah argumen yang lemah. Masalahnya bukan pada hibah itu sendiri, tetapi pada kriteria dan cara pemberian hibah yang tidak adil. Solusinya bukan menghapus hibah untuk 3T, tetapi ada alokasi dan kriteria prioritas untuk 3T dalam sistem hibah. Kami menginginkan perbaikan yang memastikan keadilan, bukan penghapusan yang sepenuhnya menghilangkan peluang mereka. Pernyataan kedua, subsidi individu adalah solusi sejati. Tim pemerintah merekomendasikan subsidi individu seperti KIPK dan LPDP sebagai cara untuk mencapai keadilan. Kami setuju bahwa beasiswa itu penting, tetapi mereka tidak mengerti inti dari pendidikan ini. Beasiswa hanya menutupi biaya kuliah mahasiswa, tetapi tidak meningkatkan kualitas fasilitas kampus. Apa gunanya beasiswa untuk mahasiswa di daerah yang kurang berkembang jika laboratoriumnya rusak, bukunya tidak ada, dan dosennya tidak bisa melakukan riset karena tidak ada dana dari institusi. Kualitas pendidikan dari institusi yang dibantu oleh hibah dan akses bagi mahasiswa yang dibantu oleh beasiswa adalah dua hal yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Kami juga menolak argumen bahwa perlindungan kampus 3T cukup dengan anggaran rutin pembangunan infrastruktur. Anggaran rutin hanya untuk pemeliharaan, bukan untuk pembangunan. Hibah adalah dana untuk mempercepat inovasi, riset, dan pengembangan fasilitas yang tidak rutin dan bersifat ad hoc, yang sangat diperlukan kampus 3T agar bisa mengejar ketertinggalan. Yang kedua, pembelaan terhadap klaim penelitian dan keterkaitan pasar. Tim pemerintah kemudian menyerang dana penelitian karena dianggap menciptakan penelitian yang tidak relevan dan menawarkan kontrak penelitian langsung sebagai pengganti. Argumen ini terdapat kelemahan besar. Yang pertama yaitu mendukung penelitian dasar. Tim pemerintah tidak bisa membedakan antara penelitian aplikasi yang sesuai dengan kontrak industri dan penelitian dasar yang sering dibiayai oleh hibah dari BRIN atau Kemdikbud. Penelitian dasar adalah dasar untuk inovasi jangka panjang seperti penelitian vaksin merah putih. Sektor industri hanya akan menandai penelitian yang bisa memberi keuntungan dalam 1-5 tahun.
Jika kita menghapus hibah, siapa yang akan mendanai penelitian dasar yang penting tetapi tidak langsung menguntungkan secara bisnis? Negara harus jadi investor jangka panjang dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, insentif yang salah. Jika semua dana penelitian dikuasai oleh industri, maka harga penelitian nasional akan ditentukan oleh kepentingan pasar. Ini akan menghilangkan penelitian yang penting bagi masyarakat tetapi tidak menguntungkan, seperti penelitian tentang teknologi ramah lingkungan atau inovasi di bidang pertanian. Keterkaitan urusan memang penting, namun solusi kami kolaborasi dengan industri melalui skema matching fund sudah menyelesaikan masalah ini tanpa menghilangkan dana hibah. Hibah matching fund mendorong kampus untuk mengubah kurikulum dan penelitian agar sesuai dengan industri untuk mendapatkan dana. Ini adalah cara adaptasi yang positif tanpa mengorbankan pendanaan penelitian dasar. Lalu selanjutnya kami akan memperkuat model oposisi, yaitu perbaikan struktur. Tim pemerintah bertanya, seberapa lama kita harus menunggu perbaikan sistem yang tidak berhasil? Kami menjawab, perbaikan harus dilakukan sekarang, karena hasilnya akan lebih baik daripada menghapus semuanya. Solusi dari tim oposisi adalah memperbaiki masalah dari sumbernya, bukan hanya menghilangkan masalahnya. Kami tetap mempertahankan solusi dari tim kami, yaitu yang pertama, hibah berdasarkan kinerja nyata. Yang artinya hibah harus diubah menjadi modal percepatan. Kampus yang tidak menunjukkan hasil nyata dari jurnal yang terakreditasi, paten, atau kerjasama dengan industri tidak akan mendapatkan dana hibah lebih lanjut. Ini akan menghilangkan dorongan untuk bersikap malas. Yang kedua, transparansi penuh, yaitu seluruh proses pengajuan, penerima, dan laporan penggunaan dana harus dipublikasikan secara online. Ini akan memberikan kontrol kepada masyarakat yang jauh lebih efektif daripada menambah biaya birokrasi pengawasan, seperti yang menjadi kekhawatiran tim pemerintah. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kebijakan tim pemerintah merupakan langkah mundur. Ini adalah solusi yang terburu-buru dan tidak sebanding dengan masalah yang dihadapi. Mereka ingin mencapai kemandirian dengan menghancurkan pemerataan. Sedangkan kami ingin mencapai kemandirian dengan memperkuat fondasi yang sudah ada, melalui reformasi yang cerdas dan akuntabel. Kami menolak dengan tegas pernyataan tim pemerintah dan berharap Dewan untuk mendukung model yang mempertahankan dan memperbaiki dana hibah demi masa depan pendidikan tinggi yang adil. Terima kasih. Rekan-rekan majelis yang terhormat, sebagai tim penutup dari tim pemerintah, saya Rita Laila Fadila sebagai closing government pembicara 1, berdirinya saya di sini untuk mempertegas alasan moral, efisiensi, dan keadilan mengapa penghapusan dana hibah untuk perguruan tinggi adalah langkah yang perlu dan tepat sasaran. Tim pembuka kami telah menjelaskan bahwa dana hibah seringkali disalahgunakan dan tidak transparan. Tugas kami sebagai closing government adalah membawa lapisan analisis baru bahwa sistem dana hibah ini bukan hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga secara struktural dan sosial. Pertama, dana hibah memperkuat ketimpangan antar kampus, bukan memperkecilnya. Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 65% dana hibah penelitian terserap di 10 perguruan tinggi besar, terutama PTN Benar, perguruan tinggi negeri badan hukum. Akibatnya, kampus kecil dan daerah tidak pernah punya peluang bersaing. Artinya, hibah bukan lagi alat pemerataan, melainkan alat yang memperlebar jurang kualitas akademik antara pusat dan daerah. Maka, menghapus dana hibah bukan berarti mematikan riset, melainkan memutus ketergantungan dan membuka peluang sistem pembiayaan yang lebih adil, seperti model kompetisi terbuka berbasis publikasi dan kolaborasi industri. Kedua, sistem hibah membuka ruang korupsi terselubung dan memanipulasi akademik. Menurut laporan KIPK tahun 2022, dana hibah pendidikan tinggi termasuk kategori risiko korupsi tertinggi, terutama dalam bentuk markup, proposal penelitian, laporan fiktif, serta praktik jual nama dosen senior untuk memenangkan hibah. Dalam 5 tahun terakhir, KIPK telah menerima lebih dari 70 laporan penyimpangan di hibah penelitian di berbagai universitas negeri. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan saat ini gagal total. Dengan penghapusan dana hibah, kita memaksa reformasi sistem riset menjadi lebih transparan dan berbasis hasil, bukan koneksi atau status jabatan. Ketiga, reorientasi pendanaan akan melahirkan riset dan inovasi industri. Negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Finlandia telah beralih dari sistem hibah langsung ke skema pembiayaan kolaboratif antara universitas dan sektor swasta.
Hasilnya, riset menjadi lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat, tidak bergantung pada proposal administratif, dan menghasilkan output nyata yang bisa dikomersialisasi. Dengan menghapus dana hibah, kita memaksa perguruan tinggi Indonesia keluar dari zona nyaman birokrasi menuju model pembiayaan berbasis kinerja, inovasi, dan kemitraan. Jadi majelis yang terhormat, penghapusan dana hibah bukanlah bentuk pemotongan dukungan negara terhadap ilmu pengetahuan, tetapi tindakan pembersihan sistem yang sudah terlalu lama busuk di akar. Inilah saatnya pendidikan tinggi kita berhenti hidup di belas kasihan dana hibah dan mulai berdiri di atas fondasi integritas, transparansi, dan kemandirian intelektual. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri serta hadirin sekalian. Selamat pagi, saya Cindy Fata Nazila selaku pembicara pertama dari tim Closing Opposition. Pada kesempatan kali ini kami menolak dengan tegas mosi yang berbunyi Dewan ini menyetujui penghapusan dana hibah untuk perguruan tinggi. Kami percaya bahwa penghapusan dana hibah bukan solusi yang bijak, sebaliknya hal tersebut akan membawa dampak negatif yang luas terhadap kualitas pendidikan, pemerataan, kesempatan belajar, dan masa depan mahasiswa Indonesia. Pertama, kami menegaskan bahwa dana hibah bukanlah bentuk pemborosan, melainkan investasi jangka panjang negara dalam bidang pendidikan. Melalui dana hibah, banyak dosen dan mahasiswa dapat melakukan penelitian penting di berbagai bidang, mulai dari teknologi, sosial, ekonomi, hingga kesehatan, yang hasilnya memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Finlandia yang dijadikan contoh oleh pihak pemerintah justru tidak menghapus hibah, tetapi memperkuat sistemnya agar riset menjadi lebih relevan dan terukur. Jika dana hibah dihapuskan, kegiatan riset akan menurun, inovasi akan terhambat, dan Indonesia akan tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Kedua, kami ingin menanggapi klaim dari pihak Closing Government yang mengatakan bahwa dana hibah memperbesar kesenjangan antar kampus. Benar bahwa saat ini sebagian besar dana hibah terserap di kampus besar seperti PTNBH. Namun solusinya bukan menghapus hibah, melainkan memperbaiki sistem distribusi dan transparansinya. Kampus-kampus kecil di daerah justru sangat bergantung pada dana hibah untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas dosen, dan melakukan riset sederhana. Jika hibah dihapus, mereka kehilangan sumber daya utama. Sementara kampus besar masih bisa bertahan lewat kerjasama industri, kampus kecil akan semakin tertinggal jauh. Artinya, kebijakan ini tidak menghapus ketimpangan, tetapi memperdalamnya. Ketiga, kami juga ingin menanggapi argumen pihak pemerintah yang menyebut bahwa perguruan tinggi bisa beralih ke kolaborasi industri sebagai negara maju. Kenyataannya, struktur industri di Indonesia belum siap untuk menjadi mitra utama riset perguruan tinggi. Perusahaan di Indonesia masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek, bukan riset dan inovasi jangka panjang. Akibatnya, jika pendanaan kampus hanya mengandalkan sektor industri, maka kampus kecil di daerah tidak akan dilirik sama sekali. Sistem ini hanya akan menguntungkan universitas besar yang sudah punya jaringan kuat dengan dunia usaha. Keempat, dampak paling nyata dari penghapusan hibah adalah kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal. Ketika perguruan tinggi kehilangan sumber pendanaan dari pemerintah, mereka pasti mencari alternatif lain untuk menutupi kebutuhan operasional. Dan langkah paling mudah adalah menaikkan biaya kuliah. Akibatnya, mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah akan menjadi korban utama. Kita sering mendengar keluhan, naik tapi fasilitas kampus tetap sama. Bayangkan jika dana hibah benar-benar dihapus, bukan hanya fasilitas yang stagnan, tapi akses pendidikan pun terancam. Banyak dari mereka akan kesulitan melanjutkan kuliah, bahkan bisa terancam putus tadi. Kebijakan ini bukan hanya mengancam kualitas riset, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang layak. Hibah menjaga keseimbangan antara kualitas dan keterjangkauan. Tanpa dana hibah, perguruan tinggi akan terpaksa bergantung penuh pada biaya mahasiswa dan kerjasama komersial. Akibatnya, arah penelitian pun bisa bergeser, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk kepentingan industri. Padahal, perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang kebebasan akademik, tempat ilmu pengetahuan berkembang tanpa tekanan ekonomi. Hibah menjaga keseimbangan itu, kampus tetap bisa berkarya tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah mereka. Sebagai closing opposition, kami membawa pandangan tambahan bahwa dana hibah ini memiliki fungsi strategis untuk menjaga keseimbangan antara kualitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi. Tanpa hibah, perguruan tinggi akan kehilangan pijakan finansial yang mengikat.
yang membuatnya dapat tetap inklusif dan terjangkau. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi hak semua warga negara akan berubah menjadi privilege bagi mereka yang mampu secara ekonomi. Dewan juri yang terhormat, menghapus dana hibah bukanlah langkah maju, melainkan kemunduran bagi masa depan pendidikan Indonesia. Negara yang cerdas bukanlah negara yang menghentikan dukungan terhadap dunia akademik, tetapi negara yang berani memperbaiki sistemnya agar setiap rupiah hibah benar-benar bermanfaat bagi pendidikan, penelitian, dan mahasiswa. Oleh karena itu, kami dari tim Closing Opposition dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat Majelis dan rekan-rekan sekalian, saya Nayla Nurul dari Closing Government 2 berdiri di sini untuk memperkuat serta memperluas garis argumentasi yang telah dibangun oleh Opening Government dan pembicara 1 Closing Government. Kami, Closing Government, meyakini bahwa penghapusan segala bentuk dana hibah untuk perguruan tinggi bukanlah bentuk pelemahan apalagi ketidakmampuan, melainkan langkah strategis menuju sistem pendidikan tinggi yang lebih mandiri, bersih, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pertama, mari kita melihat bahwasanya ada potensi dorongan terhadap reformasi finansial. Selama ini, banyak perguruan tinggi tumbuh dan hidup dalam ketergantungan terhadap bantuan hibah pemerintah. Akibatnya, muncul budaya yang terus berkembang di mana kampus menunggu aliran dana, alih-alih berinovasi mencari sumber daya baru. Dengan penghapusan dana hibah, kami menjadikan hal ini sebagai momentum lahirnya reformasi finansial yang sehat dan terintegritas. Perguruan tinggi akan terdorong membangun kemitraan strategis dengan industri, mengembangkan riset, dan mengomersialisasikan hasil inovasi mereka. Inilah yang akan menjadikan pendidikan tinggi Indonesia lebih kompetitif dan berkelanjutan. Bukan sekedar mengikuti dan menunggu bantuan, namun menciptakan peluang dan kesempatan. Kedua, tentang independensi akademik dan penghapusan intervensi politik. Kita semua tahu bahwa di balik sistem hibah yang tampak sempurna, sering tersembunyi praktik konflik kepentingan terutama bagi sebagian besar kelompok politik. Tidak jarang, alokasi dana hibah lebih ditentukan oleh kedekatan politisi ketimbang prestasi akademik. Akibatnya, kampus menjadi kurang kritis terhadap pemerintah karena khawatir kehilangan bantuan. Dengan penghapusan hibah, kami akan mengembalikan martabat perguruan tinggi yang identik dengan pemikiran intelek dan akademik. Kampus kedepannya bebas bersuara, semakin berkembang tanpa tekanan, dan pendidikan tinggi kembali pada fungsi dan esensinya, yaitu mencari kebenaran, bukan menyenangkan penguasa. Ketiga, kami meyakini adanya lapisan analisis baru tentang diferensiasi dan efisiensi sistem pendidikan tinggi. Kebijakan hibah yang seragam selama ini menciptakan keseragaman antara perguruan tinggi. Semua kampus berlomba menyesuaikan proposal hibah agar sesuai dengan format pemerintah, padahal setiap institusi memiliki karakter unik. Dengan penghapusan hibah, kampus akan terdorong membangun identitas yang khas dan sesuai dengan kampus itu sendiri. Terdapat kampus yang menonjol di riset, sebagian unggul di vokasi, unggul dalam kewirausahaan, dan sebagian lain berorientasi pada pemberdayaan komunitas. Inilah diferensiasi sehat yang menciptakan efisiensi sistem pendidikan tinggi sehingga setiap kampus dapat berperan sesuai kekuatannya masing-masing. Kami menolak apa yang disampaikan OO di mana apa yang disampaikan bersifat reaktif dengan bergantung pada asumsi bahwa perbaikan pengawasan otomatis akan menyelesaikan seluruh masalah. Padahal tidak, ada mekanisme konkret yang menjamin transparansi dan akuntabilitas itu bisa dijalankan secara efektif di sistem birokrasi Indonesia yang kompleks. Selain itu, analogi dana BOS yang digunakan tidak sepenuhnya relevan karena konteks pendidikan tinggi jauh lebih kompleks dan memerlukan model pendanaan yang fleksibel. Pandangan bahwa penghapusan hibah akan menghancurkan kampus kecil juga terlalu general dan mengabaikan potensi diversifikasi sumber dana lain seperti kemitraan industri, paten riset, dan pendanaan masyarakat. Kami menolak argumen CO yang terlalu berfokus pada ketergantungannya terhadap status quo tanpa memberikan solusi konkret terhadap persoalan utama dalam sistem hibah seperti korupsi, ketimpangan distribusi, dan intervensi politik. Argumen yang cenderung menyamakan penghapusan hibah dengan penghapusan dukungan negara terhadap pendidikan. Padahal mosi tidak meniadakan peran negara, melainkan menata ulang bentuk dukungan agar lebih transparan dan efisien. Selain itu, klaim bahwa penghapusan hibah pasti menaikkan UKT bersifat spekulatif dan tidak didukung mekanisme yang jelas, sementara narasi mengenai kampus kecil sebagai korban hanya bersifat deskriptif tanpa menawarkan solusi alternatif.
Majelis yang terhormat, kami dari Closing Government percaya bahwa penghapusan dana hibah bukan berarti memutus dukungan terhadap pendidikan, melainkan menumbuhkan kemandirian, integritas dunia akademik. Dengan langkah ini, perguruan tinggi akan bertransformasi dari lembaga yang bergantung menjadi lembaga yang tumbuh dengan daya saing, dari penerima bantuan menjadi penggerak inovasi bangsa. Untuk itu, kami dengan tegas mendukung mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat, hadirin semua, saya Feminisa Aslesionati sebagai pembicara kedua dari Closing Opposition. Saya kembali menegaskan bahwa penghapusan dana hibah bagi perguruan tinggi bukan hanya sebuah langkah kebijakan yang kurang tepat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi sistematik yang serius bagi keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia. Gagasan ini tidak mencerminkan strategi reformasi yang bijaksana, tetapi lebih merupakan bentuk pemutusan dukungan negara terhadap salah satu pilar pembangunan bangsa. Rekan saya telah menjelaskan implikasi langsung dari kebijakan ini terhadap akses pendidikan dan kualitas riset nasional. Dalam lanjutan argumen, saya akan memperdebatkan analisis melalui 3 kerangka pandang utama. Yang pertama ada keadilan sosial dan akses pendidikan. Pemerintah mengklaim bahwa penghapusan hibah akan melahirkan kemandirian finansial kampus. Namun, prinsip kemandirian tidak dapat berdiri di atas pengorbanan akses masyarakat. Kemandirian finansial tidak boleh dijadikan dalih untuk menarik diri dari tanggung jawab negara terhadap warga yang membutuhkan pendidikan. Ketika hibah dihapus, institusi pendidikan tinggi akan mencari kompensasi finansial dan mekanisme tercepat yang akan dilakukan adalah penyesuaian UKT secara signifikan. Konsekuensinya yaitu mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah beresiko putus kuliah. Perguruan tinggi hanya akan menjadi ruang eksklusif bagi kelompok ekonomi mapan, dan ketimpangan pendidikan semakin melebar, mencederai prinsip keadilan sosial. Negara tidak hanya bertugas mengawasi, negara memiliki mandat moral dan konstitusional untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Melepas hibah sama saja mengingkari komitmen tersebut. Yang kedua ada keberlanjutan riset dan inovasi nasional. Tim pemerintah berasumsi bahwa dunia industri dapat menjadi pengganti penuh pendanaan riset. Pandangan ini terlalu simplistik dan tidak memahami ekologi ilmu pengetahuan. Tidak semua riset bertujuan menghasilkan keuntungan cepat. Riset semacam ini tidak selalu menarik minat industri, tetapi merupakan fondasi kemajuan sains, teknologi, dan kebijakan publik. Jika hanya penelitian yang menguntungkan yang didanai, maka riset strategi untuk kedaulatan negara dan kemanusiaan akan terabaikan. Oleh sebab itu, kehadiran negara sebagai sponsor utama penelitian fundamental tidak dapat digantikan logika pasar. Sebuah bangsa tidak bisa sepenuhnya menggantungkan masa depan ilmiahnya pada dinamika profit. Yang ketiga, ada menjaga jati diri perguruan tinggi. Apabila perguruan tinggi dipaksa sepenuhnya mandiri secara finansial tanpa dukungan hibah, maka orientasi institusi pendidikan akan bergeser secara drastis. Yang terjadi adalah perguruan tinggi berubah menjadi entitas ekonomi yang beroperasi layaknya korporasi. Program studi yang kurang menghasilkan secara ekonomi berpotensi ditinggalkan. Arah penelitian dikendalikan permintaan pasar, bukan kebutuhan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, serta kebebasan akademik. Daya kritis kampus dapat terkikis. Padahal universitas adalah benteng intelektualitas, bukan pabrik komersial. Fungsi utamanya adalah mencerdaskan bangsa, mencetak ilmuwan, dan membangun karakter serta peradaban, bukan sekedar memproduksi keuntungan finansial. Pada titik ini, kita tidak sedang memperdebatkan sekedar skema pendanaan, tetapi masa depan kualitas pendidikan tinggi dan komitmen negara terhadap ilmu pengetahuan. Menghapus dana hibah bukanlah jalan menuju kemandirian, melainkan penciptaan jurang baru.
seperti jurang akses, jurang kualitas, dan jurang kesempatan. Negara maju bukan negara yang meninggalkan universitasnya untuk bertahan sendiri, melainkan negara yang menguatkan universitasnya agar mandiri secara bertahap, tanpa melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya. Pemerataan dan investasi peradaban tanpa dukungan negara, kita tidak sedang mendorong kampus untuk berdiri tegak, kita juga mendorong sebagai darinya untuk tumbang. Karena itu, kami dengan tegas menyatakan perbaiki sistem MIBA, jangan hapuskan, lindungi ke ekosistem ilmiah bangsa, jangan hancurkan fondasinya. Atas dasar keadilan sosial, keberlanjutan riset, dan martabat perguruan tinggi sebagai penjaga nalar bangsa, kami memohon Dewan untuk menolak mosi ini. Terima kasih. Terima kasih guys. Dadah, see you.